Sorotan publik terhadap sikap Presiden Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 terus mendapat kecaman dari berbagai pihak. Seharusnya sebagai kepala negara, Jokowi harus netral dan menjaga suasana politik agar tetap kondusif. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Margarito Kamis, pakar hukum tata negara melalui sambungan Zoom. Pak Margarito, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Presiden akhirnya menegaskan akan cawe-cawe dengan dalih demi kepentingan bangsa dan negara. Apakah menurut Bapak ini adalah dalih yang ideal? Tunggu dulu, demi kepentingan bangsa dan negara itu dia cawe-cawe dalam soal apa? Begitu ya. Kalau dia cawe-cawe dalam konteks urusan pemerintahan, tidak ada yang salah. Tapi kalau dia cawe-cawe di luar urusan pemerintahan, itu salah. Suka atau tidak, senang atau tidak, salah. Apa itu urusan pemerintahan? Ya urus perikanan, ya tadi yang beliau bilang itu. Ya. Urus sumber daya alam, urus orang lapar, urus tambang. Bapak sendiri Begitu ya. melihatnya ini di luar pemerintahan atau bagaimana Pak cawe-cawenya? Enggak, karena itu dia harus jelas dulu konteksnya ini. Yang mau dia bilang urusan bangsa itu urusan apa? Konteksnya tadi itu, apakah urusannya sekarang urusan perikanan, urusan pertanahan, urusan kelautan, urusan tentara, urusan polisi keamanan, pertahanan, itu atau bukan? Kalau di luar itu, bukan salah. Kalau di luar itu, ya, misalnya di luar itu, urus capres misalnya. Siapa yang harus jadi capres, siapa harus jadi cawapres, berapa banyak yang berkoalisi, koalisi dengan apa saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan segala hormat saya para presiden kita, saya mesti bilang, itu salah karena itu bukan urusan pemerintahan. Presiden harus kita ingatkan, dia bekerja berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 2, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu konteksnya. Jangan lupa, saya rasa kalaulah misalnya orang yang dia maksudkan, yang presiden maksudkan itu cawe-cawe dalam urusan pilpres, saya ingin bilang Pak Presiden mundurlah dari urusan itu. Mengapa? Sekali lagi, itu bukan kewajiban konstitusional presiden. Kewajiban konstitusional presiden itu adalah mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka beliau sebagai presiden atau sebagai kepala pemerintahan. Oke. Di luar itu jadi tidak. Kalau urusan cawe-cawe untuk urusan capres meskipun dengan dalih untuk kepentingan negara Tidak, itu juga salah ya? Salah. Dari Baik. segi konstitusi salah. Bukan sekedar tidak patut, bukan sekedar tidak etis, salah itu. Karena dia mendapatkan kewenangan itu dari konstitusi, dan konstitusi bilang presiden itu kepala pemerintahan, mengurus pemerintahan, orang lapar, kelautan, pertahanan keamanan, ya, dan sejenisnya yang terrepresentasi dalam kabinet, dalam jumlah kementerian, lembaga-lembaga non pemerintahan. Itu urusan pemerintahan dan itu kewajiban konstitusional pemerintah. Di luar itu tidak. Baik. Sebelumnya kalau kita ingat Presiden padahal pernah berbicara tidak akan cawe-cawe. Sekarang menekankan akan cawe-cawe meskipun ada dalihnya demi kepentingan negara. Apakah Anda melihat ada inkonsistensi di sini? Nah, ini konsistensi itu penting ya. Dalam kerangka hukum maupun dalam kerangka sebagai pimpinan, konsistensi itu menunjukkan siapa dia. Dan konsistensi itu mesti pada hal yang memang dibenarkan oleh undang-undang, diharuskan oleh undang-undang. Sekarang sebut saja, orang mengatakan tidak konsisten, katakanlah begitu ya. Itu bisa benar sejauh yang diurusi itu benar secara konstitusi. Baik. Gitu loh. Misalnya, kalau yang mau diurusi itu, sekali lagi urusan-urusan yang menjadi kewajiban konstitusionalnya, dia harus mengambil langkah itu. Atau kalau ya tidak ada itu bukan sebuah urusan konstitusional begitu ya, tetapi karena ada keadaan yang nyata-nyata memerlukan tindakan beliau sebagai seorang presiden, dan tanpa tindakan beliau
Baik. kewajiban-kewajiban rakyat atau hak-hak rakyat itu tertangguhkan, maka dia harus lakukan. Ini pernah Oke. diberi contoh baik sekali oleh Presiden SBY. Baik, Gitu. Pak, jika kita mendengarkan juga misalnya kutipan pidato Presiden di peringatan Pancasila hari ini, beliau menekankan pemerintahan ini bisa berganti, namun pembangunan harus tetap berlanjut. Apakah itu menurut Pak Margarito yang membuat Presiden ini terlihat gencar cawe-cawe, takut pembangunan saat ini tidak dilanjutkan? Saya bukan orang politik ya, tetapi begini, dari segi tata negara, pemilu berhakikat, ya, apalagi dalam sistem presidensial, pemilu itu berhakikat mengetes derajat soliditas dan kemauan dari ada validitas dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah dan yang baru. Itu pemilu. Itu yang mau dicek kepada rakyat. Apakah, dan sekarang masalahnya adalah Pak Presiden kita ini tanggal 20 Oktober 2024 itu berakhir. Jadi udah nggak usah dibilang lagi itu. Oke. Konstitusi dari pemilu itu untuk menampilkan dari segi politik ya. Dari segi politik itu ya orang menawarkan gagasan itu diterima oleh rakyat atau tidak. Kalau diterima oleh rakyat. Jadi sudah berubah. cawe-cawe ini kalau kita lihat bisa kita pahami sebagai kepedulian seorang kepala negara atau memang mau ikut campur? Pak Margarito melihatnya bagaimana? Tidak. Ini bukan kepedulian. Saya rasa saya bukan orang politik, tapi ini bukan soal kepedulian. Semua orang pasti begitu bicaranya. Karena undang-undang Oke, ada jadi bukan pemerintah, kepedulian. Presiden kan kerjanya bikin sesuatu, mengurusi pemerintahan kok, mengurusi rakyat kok. Jadi siapapun presidennya nanti pasti dilakukan itu. Cuman soalnya adalah apakah, dan biasalah. Pasti ada yang dikurangin, ada yang ditambah, ada yang mungkin reorientasi dan seterusnya. Jadi itu biasa dan diskusi. Baik, terima kasih Pak Margarito, pakar hukum tata negara Baik. sudah memberikan informasi di Metro Siang kali ini. Salam sehat, Pak.